Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arham Asadullah dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IP Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Kewajiban Mendidik dan Tanggung Jawab Pendidikan serta Konsepsi Pendidikan dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Lanjut, langsung saja pada materi. Pengertian mendidik dalam Islam. Mendidik dalam Islam tidak hanya sebatas mentransfer ilmu, melainkan mendidik dalam Islam juga harus membimbing, mengarahkan, dan dapat menggali potensi-potensi para peserta didik berdasarkan nilai-nilai keislaman dan membentuk kepribadian yang islami, memiliki akhlak yang mulia, keimanan yang kuat, dan amal yang fakta. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk melahirkan insan yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak, atau menjadi peserta didik yang insan kamil. Kemudian dasar kewajiban mendidik dalam Islam. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Lanjut, tanggung jawab pendidikan serta konsepsi pendidikan Islam. Tanggung jawab pendidikan dalam Islam adalah kewajiban moral, sosial, dan spiritual untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pendidikan bukan hanya tugas seorang guru di sekolah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen umat Islam. Kemudian konsepsi pendidikan Islam, yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat, dan yang terakhir adalah individu itu sendiri. Jadi kalau dari 4 komponen ini, konsep ini ada yang kurang salah satunya, maka dalam pendidikan itu bisa dikatakan tidak berhasil. Karena apa? Kalau ada satunya yang hilang, pasti ada elemen dari peserta didik tersebut yang hilang juga. Oke. Maka dari itu kita harus bekerja sama untuk merangkai 4 komponen ini agar peserta didik menjadi peserta didik yang insan kamil. Oke, langsung masuk pada materi. Konsep pendidikan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama anak menerima pendidikan. Sebelum mengenal sekolah, anak terlebih dahulu dididik di dalam pendidikan keluarga. Maka dari itu dalam Islam keluarga adalah sebagai madrasatul ula atau sebagai madrasah pertama, sebagai tempat pertama dalam menuntut ilmu. Terus bagaimana sih tugas orang tua dalam mendidik anaknya gitu kan, atau peserta didik? Yang pertama, menanamkan akidah, akhlak, dan iman sejak dini. Yang kedua, mengajarkan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, memberi teladan perilaku dan yang islami. Jadi sebagai orang tua kita harus menanamkan nilai kebaikan sejak dini, mengajarkan pembelajaran Islam seperti sholat, membaca Al-Quran, dan kita harus menjadi teladan untuk anak-anaknya, karena anak itu
berperilaku sesuai apa yang dilihat dan apa yang didengar. Oke. Kemudian prinsip pendidikan dalam keluarga. Yang pertama, keteladanan dan pendidikan berbasis Qur'ani. Yang kedua, keteladanan dan kesabaran. Dan yang ketiga, komunikasi dan kasih sayang yang diberikan. Lanjut, yang kedua, konsep pendidikan Islam di dalam sekolah. Sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan formal yang terstruktur dan terorganisir dengan kurikulum dan guru yang telah terlatih. Di sini sekolah memiliki peran penting dalam sebuah perkembangan peserta didik. Fungsi sekolah dalam perkembangan peserta didik yakni mengajarkan ilmu dunia dan akhirat yang berbasis Islami atau berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, menanamkan nilai keislaman dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan sosial siswa. Yang keempat, membina akhlak dan disiplin siswa melalui kegiatan-kegiatan keislamian. Kemudian berikutnya, karakteristik sekolah Islam. Memiliki kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, dan memiliki lingkungan yang kondusif serta memiliki nilai-nilai kerohanian gitu kan. Kemudian guru sebagai murabbi atau pendidik yang harus bisa menjadi tauladan dan memberi contoh yang baik dan bisa membimbing para peserta didiknya. Kemudian berikutnya, konsep pendidikan Islam dalam masyarakat. Nah ini, masyarakat adalah lingkungan yang luas tempat anak berinteraksi dan belajar di realitas sosial. Nah, dalam bermasyarakat mungkin banyak sekali pertentangan karena memang kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pemikiran, berbeda pendapat. Maka dari itu, masyarakat berperan penting dalam sebuah pendidikan Islam. Yang pertama, peran masyarakat dalam pendidikan Islam memberikan teladan sosial yang baik. Yang kedua, menyediakan sarana belajar seperti masjid, majelis taklim, dan komunitas Islami. Kemudian yang ketiga, mengawasi perilaku sosial generasi muda. Kemudian yang keempat, membentuk budaya dan lingkungan Islami yang mendukung proses pendidikan. Institusi pendidikan masyarakat dalam Islam seperti masjid dijadikan tempat belajar dalam masyarakat kan. Kemudian majelis ilmu dan kajian-kajian yang mungkin sering ada seminggu sekali. Nah, ajak peserta didik datang terhadap majelis-majelis tersebut. Kemudian organisasi keagamaan dan sosial Islami gitu kan. Banyak organisasi-organisasi di masyarakat seperti organisasi kemusliman gitu kan. Ajak bergabung dan mungkin dari organisasi itu banyak poin-poin positif yang bisa dibawa gitu kan. Oke, lanjut yang terakhir adalah jadi gini, kita merangkum dari yang tadi konsepsi pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Setiap individu akan memiliki tugasnya masing-masing. Dan mungkin setiap individu kan telah mendapat ilmu dari tadi keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kita harus bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dan kita harus bisa memilih dalam bergaul dan dalam mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Langsung saja pada kesimpulannya, kewajiban mendidik dalam Islam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Pendidikan Islam memandang bahwa proses pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga berlangsung secara
integrasif di keluarga dan masyarakat. Mendidik juga menjadi sarana untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sehingga melahirkan peserta didik yang memiliki akhlak insan kamil gitu kan. Sekian persentase yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.